Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Ya, di sini lafadznya an-nahar, maknanya awal dari hari. Wa tusamma salat al-fajr, dan dinamakan juga dengan salat fajar. Salat fajar, salat subuh muradif. Wa tu'tabaru jama'atuha afdalul jama'at, dan dianggap salat jamaahnya itu adalah salat jamaah yang paling afdal. Jadi 5 waktu sholat yang wajib, berjamaahnya yang paling afdal jamaah sholat subuh. Begitu juga sunnahnya, ya, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisi dunia. Waktuha yadkhulu bi tulu'il fajri shadiq. Waktu sholat subuh di saat terbitnya fajar shadiq. Fajar yang diistilahkan dengan fajar shadiq. Wa yakhruju bitulu'i juz'in min qursi syams, dan waktunya berakhir di saat munculnya sebagian dari bundaran matahari. Ya. Bundaran matahari itu muncul sudah selesai waktu sholat subuh. Awqatu sholati subhi sittatun. Waktu-waktu sholat subuh ada 6. Al-awwal, ya. Yang pertama waktu fadilatin. Yang pertama waktu fadilah. Min awali waktu bi qadril ishtigali bi asbabi sholat, ya, di awal waktu yang dimana bisa mengerjakan sebab-sebab sholat, itu disebut waktu fadilah. Yang kedua waktu ikhtiarin, waktu ikhtiar. Min awali waktu ilal isfari, dari awal waktu hingga menguning matahari, ya, menguning apa, sinarannya, bukan matahari. Wa huwa dawun yumkinuka fihi an tumayyiza man bikurbika, ya, sudah menguning cahayanya yang memungkinkan kamu bisa mengenal orang yang ada di dekatmu. Yang ketiga waktu jawazin bila karahatin, waktu jawaz tanpa makruh. Min awali waktu ila tulu'il humrah, dari awal waktu sampai mulai muncul cahaya-cahaya merah, ya. Dan yang keempat waktu jawazin bikarahatin, waktu jawaz tanpa makruh, ya, waktu jawaz dengan makruh, hukumnya makruh. Min tulu'il humrati ila an yabqa minal waqti qadru ma yasa'u shalah, yaitu mulai munculnya, ya, cahaya merah hingga tersisa waktu dia mampu mengerjakan sholat tersebut sampai tuntas. Ini kalau langit cerah, ya. Langit cerah kalau berawan atau berpolusi,
sulit untuk melihat fajar itu. Yang kelima, waktu hurmah, waktu haram. Idza lam yabqa minal waqti qadru ma yasa'u shalah, yaitu tidak cukup waktu untuk menuntaskan sholat subuh tersebut. Itu waktu haram. Jadi kalau kita sholat belum tuntas itu sholat, sudah keluar waktu, itu waktu haram. Ya, waktu haram. Dan hitungan adaan itu artinya sholat tepat waktu, ya. Lawannya qadhaan, qadha, sudah keluar waktu. Itu hitungannya 1 rakaat dia harus dapat. Misalnya dia sholat sudah di akhir waktu, tapi 1 rakaat dia sudah kerjakan. Ya. Contoh yang sederhana, maghrib deh. Kita terlambat waktu maghrib, tapi belum masuk waktu isya. Saya sholat, ya, niat adaan. Tahu-tahu belum selesai, belum dapat 1 rakaat, ya, masih baca Fatihah, tahu-tahu sudah azan isya. Nah itu sudah qadhaan. Berbeda dengan apa? Saya kerjakan, dapat 1 rakaat maghrib. Pas di rakaat kedua saya bangkit, azan isya, lanjutkan. Dia masih dapat waktu adaan. Jadi hitungannya 1 rakaat. Ya. Kemudian waktu darurah. Nah, waktu darurah ini idza zala mani' wa baqiya minal waqti qadru ma yasa'u takbiratul ihram. Kalau penghalangnya sudah hilang, yaitu wanita yang haid sudah suci, yang nifas sudah suci, dan masih tersisa waktu seukuran takbiratul ihram. Ya, maksudnya begini. Ini lagi bahas sholat subuh. Perempuan lagi haid. Tahu-tahu dia punya haid itu berhenti suci. Ya, dia suci. Yang akhir dari waktu sholat subuh, sudah mendekati keluar waktu sholat subuh, sudah akhir-akhir. Kan dia keluar itu bundaran matahari sudah muncul, sudah selesai sholat subuh. Artinya sekian detik saja. Sekiranya dia takbir masih masuk waktu, maka walaupun dia suci pada waktu itu, dia belum sempat mandi tapi sudah berhenti darahnya, maka tetap dia qadha sholat subuhnya. Nggak bisa. Kalau biasanya kan harus 2 sholat itu yang bisa dijama. Dia suci di waktu maghrib, tahu-tahu suci, tiba waktu isya tapi sempat dapat takbir saja, bukan 1 rakaat, dapat takbir, maka dia qadha maghrib dan isya. Begitu juga asar dan zuhur. Tapi kalau subuh kan tidak ada yang bisa dijamak. Sehingga di akhir-akhir waktu, kalau sempat diperkirakan dia bisa takbir itu dapat waktunya dari sholat subuh, pas dia takbir, tahu-tahu keluar waktu, ya, darah sudah berhenti, maka dia qadhaan. Tapi kalau dia darahnya berhenti di saat sudah keluar waktu subuh, matahari sudah mulai muncul, sudah selesai waktu subuh, maka tidak perlu diqadha. Karena dia sucinya bukan di waktu sholat subuh. Jadi kalau dapat seukuran takbir di sini, itu sudah masuk dia mendapatkan kewajiban sholat tersebut. Ya. Al-farqu bainal fajri shadiq wal fajri kadzib. Nah, ini sekarang ulama membuat perbedaan. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Shadiq itu yang benar. Ada fajar yang bohong. Jadi perbedaannya di sini, kalau yang shadiq yantashiru, ini harokatnya dau'uhu, ya. Situ pakai doma apa? Oh, fathah, ya. Yantashiru dau'uhu wa yazdadu, ya. Cahayanya sudah tersebar
cahaya fajarnya itu tersebar dan wayazdat, makin lama makin tambah banyak. Kalau yang kadzib ya'qub daw'ahu zulmatun. Kalau yang kadzib awalnya dia ada cahaya terang, setelah itu gelap. Itu pasti fajar kadzib. Biasa kalau di gunung lagi atau di laut itu lagi cerah-cerahnya cuaca, di kapal kita bisa lihat. Tapi kalau di perkotaan polusi itu sulit. Nah, itu perbedaan pertama. Kalau kadzib ada cahaya fajar itu makin lama makin terang, makin banyak tersebar. Itu fajar shodiq. Kalau yang kadzib awalnya terang, setelah itu gelap lagi. Itu. Ya tentu yang kadzib dia lebih dulu, baru masuk ke yang waktu yang fajar shodiq. Yang kedua, yakunu mu'taridan mustatira minal junub ila shimal. Ya. Cahayanya itu melebar kalau yang shodiq, melebar di langit. Mulai dari arah selatan junub, dia punya cahaya dari selatan ke utara, ashimal. Dia melebar mulainya dari utara ke selatan ke utara, al-junub selatan, shimal utara. Yakunu mustatilan minasyarqi ilal garbi. Kalau yang kadzib cahayanya memanjang dari timur ke barat. Kemudian perbedaan yang ketiga, yadkhulu bihi waktu shalah wa shaum. Fajar shodiq inilah yang dijadikan barometer waktu sholat dan puasa. Apa puasa maksudnya di sini? Puasa niat yang wajib itu harus sebelum fajar shodiq. Man lam yubayyit siyam, siapa yang tidak niat puasa di waktu malam, ya fala siyama lahu, baginya tidak ada puasa. Maksudnya puasa wajib. Itu niatnya harus mulai dari kapan niat puasa wajib? Wa Ramadan, wa qadaan juga sama, wa nazar juga sama. Mulainya dari maghrib. Jadi kalau habis buka puasa langsung niat sudah sah. Ya, mulainya dari situ, dari maghrib, akhirnya di mana? Tulu'il fajar shodiq. Munculnya fajar shodiq, berakhir tuh niat. Kita kalau niat waktu itu sudah gak sah. Makanya di sini jadi masuk waktunya ketika waktu sholat dan puasa. Kalau kadzib la yata'allaqu bihi hukmun. Kalau fajar kadzib gak ada hukum, dia gak ada barometer hukum. Makanya namanya fajar dusta. Itu karena dia tidak dijadikan standar hukum di situ, tidak berkaitan dengan hukum. Masail min awqati shalah, masalah-masalah yang berkaitan dengan waktu-waktu salat. Yukrahu tasmiyatul maghribi isya'an. Hukumnya makruh menamakan salat maghrib isya. Di zaman Rasul ada yang tukar-tukar nama. Jadi salat maghrib dia sebutnya isya. Akhirnya Nabi koreksi. Nabi katakan jangan menggunakan nama salat maghrib, menggunakan salat isya. Ada juga yang menyebut isya dengan atamah. Itu juga makruh. Linahi anhuma, karena ada riwayat Nabi melarang menukar-nukar nama salat. Itu berlaku kepada semua salat. Salat zuhur kita sebut asar, salat asar kita sebut zuhur. Salat maghrib sebut isya, makruh hukumnya. Wa yukrahu naum qabla salatil isya. Hukum makruh tidur sebelum salat isya. Jadi maghrib, habis maghrib tidur.
itu dilarang, makruh, yukrah. Ya, Al-Imam Suyuti menulis kitab tentang masalah tidur, Ar-Rahmatul Ummah kalau tidak salah dulunya. Di situ mengatakan tidur ba'dal maghrib wa ba'dal asar yurithul junun, menyebabkan penyakit gila. Ada di dalam kitab diceritakan dulu ada orang belajar ke satu ulama. Ternyata ulama ini lagi membahas masalah apa? Larangan tidur ba'da asar. Yang hadir pengajian itu, dia dalam hati dia mengatakan, masa gara-gara tidur kok bisa gila? Karena kiai jelaskan ulama bahwa kalau tidur ba'da asar dilakukan terus menerus, yurithul junun, bisa menyebabkan penyakit gila. Yang belajar ini dalam hati, masa hanya tidur kok bisa gila? Dia menantang. Akhirnya pulang ke rumah, dia tidur ba'da asar. Sengaja cari waktu ba'da asar, dia tidur. Ini diceritakan dalam kitab-kitab ulama. Dia tidur, dia bangunnya sudah hampir jam 11 malam. Ya kan? 11 malam dia bangun. Masih sehat. Mana tuh kata ulama itu jadi gila? Ini saya sehat. Saya mau lapor ke ulama itu bahwa ini saya buktinya saya tidur ba'da asar, saya bangun sampai jam 11. Jam 11 lewat ya. Itu masih sehat, tidak gila. Dia datang ke rumah ulama, ketok pintu. Sampai di rumah ulama itu jam 12 malam karena dia mungkin ganti pakaian, siap-siap. Perjalanan juga rumah mungkin jauh, sampailah di rumah ulama itu jam 12 malam. Dia ketok. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah ulama ini baru istirahat, lagi tidur. Siapa malam-malam begini? Bangun nih ulama. Pas buka pintu, kamu kenapa datang malam-malam? Saya hadir pengajiannya antum mengatakan ba'da asar tidur kena gila, penyakit gila. Ini saya baru bangun nih. Dari ba'da asar saya tidur, ini baru bangun jam 11 lewat nih. Ini masih sehat. Kata kiai, karena datang ke rumah saya jam 12 malam, ketok-ketok pintu itu gila namanya. Ya. Itu kamu sudah gila. Nah, itu kisah disebutkan di dalam kitab para ulama. Tapi memang dia secara medis itu kalau jangka panjang bisa menyebabkan, ya paling tidak dia punya akal itu kekuatannya menurun. Kalau jangka panjang bisa gila itu. Yurithul junun, ya, ba'da asar dan ba'da maghrib. Sesudah asar dan sudah maghrib itu makruh. Nah ini juga wa ba'da sholati subhi, fi riwayat as-subhatu tamna'u rizqa. Tidur sesudah sholat subuh mencegah rizki, ya. Wal asar juga. Wa yukrahu as-samaru bi kalamin ba'dal isya illa fi khairin, dan hukumnya makruh ngobrol di tengah malam sesudah isya kecuali yang diobrolkan sesuatu yang baik, ya. Sebenarnya berlaku di semua waktu sih. Kalau ngomong yang nggak baik tidak baik, cuma lebih ditekankan waktu ba'da isya. Karena itu da'batus sholihin wal anbiya wal mursalin, kebiasaan orang-orang soleh, para nabi, para rasul, kalau ba'da isya dimakmurkan dengan ibadah, dimakmurkan dengan zikir, dimakmurkan dengan tilawatul Quran, sekalipun ngobrol sesuatu yang manfaat. Itu yang ditekankan. Hukmu man madda shalah hatta waqa'a juz'un minha kharijal waqt fihi tafsil. Hukum orang yang memanjangkan sholat hingga masuk kepada keluarnya waktu sholat, maka ada rincian. Jadi dia baca surat kepanjangan. Dia sholat subuh, dia baca Al-Baqarah, ya? Sedangkan waktu subuh itu kan sebentar saja. Al-Baqarah, dia lanjut rakaat kedua Ali Imran, misalnya begitu. Boleh tidak tuh baca surat panjang begitu? Boleh.
Asal makmum kasih izin, makmum sepakat. Tapi waktu sholat yang panjang. Kalau yang mepet-mepet waktunya kayak maghrib atau subuh, ya paling pendek kan waktu maghrib. Setelah itu waktu subuh. Nah di sini rinciannya nih, mengatakan begini: taratan yabqa minal waqti qadra ma yas'us shalah bi sunaniha fal maddu khilaf aula. Kalau waktunya sekiranya masih luas, masih panjang, dengan dia baca surat-surat yang panjang misalnya, yes, yang dimana seukuran bisa dia kerjakan sunnah-sunnahnya dan waktunya masih panjang, maka fal maddu khilafun al-aula, memanjangkannya khilaf al-aula. Khilaf aula itu artinya masih terjadi perdebatan di kalangan ulama, tapi meninggalkannya lebih bagus. Itu maksudnya khilafun aula di situ. Meninggalkan khilaf al-aula lebih utama. Yang kedua, yabqa minal waqti qadru ma yasa furudus shalah faqat fal maddu mandub. Ya, ada kalanya waktunya masih tersisa seukuran yang wajib-wajib. Jadi dia sholat menggunakan yang rukun-rukunnya, yang wajib-wajibnya saja yang dia kerjakan. Dan itu waktunya masih bisa. Falmat mandub, maka memanjangkan anjuran. Yang ketiga, taratan yabqa minal waqti qadru ma la yasau furudaha falmaddu haram. Nah, tadi saya katakan yang subuh itu. Ada kalanya waktu gak cukup. Kalau dia kepanjangan nanti keluar dari waktu, maka ini hukumnya adalah haram. Memanjangkan sholat waktu itu haram. Dia sudah bisa prediksi. Oh, ini waktu kalau saya baca akan haram nih. Baca surat Al-Baqarah kepanjangan, keluar dari waktu. Sholat haram. Takunu sholat adaan idza adraka rak'atan fil waqti sawa'un akana bi'udhrin am bi ghairi udhrin fa in lam yudrik rak'atan fil waqti fatakun qada'an. Nah, sholat adaan artinya sholat yang dilaksanakan tepat pada waktunya. Itu namanya adaan. Sholat yang dilaksanakan tepat pada waktunya itu dihitung ketika dia mendapati satu rakaat. Tadi yang saya katakan di awal. Satu rakaat dia dapati, itu disebut adaan. Sawa'un akana bi udhrin au am bi ghairi udhrin. Sama halnya itu jika dilakukan karena uzur atau tanpa uzur. Fa in lam yudrik rak'atan fil waqti fatakunu qada'an. Nah, kalau dia tidak bisa mendapatkan satu rakaat di waktu tersebut, maka sholatnya itu menjadi qada'an, menjadi qada', sudah bukan adaan. Wa afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Paling afdolnya amal adalah salat pada awal waktunya. Wa yahsulu bil ishtighali bi asbabi salati min dukhulil waqt. Itu dia bisa meraih itu dengan mengerjakan sebab-sebab salat di saat masuknya waktu salat. Kama qala sahibu Saffati Zubat, sebagaimana berkata pengarang kitab Saffati Zubat Ibni Ruslan, yundabu ta'jilu salati fil uwali idh awwalal waqti bil asbabi ishtagal. Dianjurkan mengsegerakan salat pada awal waktunya jika di awal waktu itu dia mengerjakan sebab-sebab salat. Wa su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ahabbil a'mali ila Allah faqala as-salatu fi awwali waqtiha. Nabi pernah ditanya amalan yang paling dicintai Allah, maka Nabi menjawab salat pada awal waktunya. Wa qad warada awwal waqti ridwanullah wa wasatuhu rahmatullah wal akhiru afullah. Disebutkan di dalam riwayat awal waktu dari solat adalah ridhonya Allah, pertengahannya adalah rahmat Allah, dan akhir dari solat adalah ampunan Allah. Ya, awal waktu solat ridhonya Allah, pertengahan rahmatnya Allah, akhir adalah ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fadlu awali waktu ala akhir ka fadlil akhirati ala dunya. Keutamaan awal waktu solat atas solat yang akhir waktu bagaikan keutamaan akhirat atas dunia. Wa yundabu takhiri solat an awali waktu fi 27 suratan. Dianjurkan, ada juga anjuran menunda solat. Menunda solat tapi tidak sampai keluar waktu. Ada sekitar berapa di sini? 27 ilustrasi. Ya, ini pertemuan berikut karena cukup panjang. Ya. Jadi ada 27 keadaan justru dianjurkan kita tidak segera sholat pada awal waktu. Ya, ditunda tapi jangan sampai keluar waktu. Itu ada 27 keadaan. Ini pertemuan berikut nanti kita bacakan. Ini cukup panjang. Dobituha idza kana takhiru min maslahati shalah fa yusannu takhiruha. Definisinya secara global yaitu menunda sholat jika ada maslahat yang berkaitan dengan sholat. Saya ambil contoh sudah ya. Nanti yang rinciannya pertemuan berikut. Tiba waktu azan, ya, dia mau cepat-cepat mau sholat di awal waktu. Tiba-tiba rasa kencing. Nah pada waktu itu dia tunda dulu, tuntaskan dulu kencing. Tahu-tahu di toilet rasa buang air besar. Ini sunnahnya jangan tepat waktu, bahaya tepat waktu. Tahu-tahu dia waktu sudah di masjid, ya. Apalagi yang tidak ada rem, blong tuh. Aib. Waktu itu lebih afdol dia menunda waktunya. Apa salah? Gitu. Atau lagi lapar, ya, lagi lapar, sudah tiba azan. Ini kalau sholat juga, gak bisa dia konsentrasi. Dia kenyang saja gak khusyuk, apalagi lapar. Kenyang aja gak khusyuk. Kata musannif, ditunda dulu makan. Ya, tapi kalau tidak lapar, mana lapar di sini betul-betul kalau sholat terganggu ya. Ada lapar yang biasa ya, silakan. Itu. Atau juga ada tamu yang jauh datang, menjaga orang sakit. Nah, itu ada sekitar berapa itu? 27 keadaan dianjurkan justru menunda sholat di awal waktu. Ya. Kemudian ada juga sunnah namanya al-ibrad. Al-ibrad itu tunggu cuaca tidak terlalu panas. Itu hanya berlaku di sholat zuhur. Ya. Dalam hadis Nabi katakan, "Idza shtaddal har fa abridu bis shalah. Fa inna shiddatal har min fayhi jahannam." Apabila cuaca terlalu panas, maka tunda sholat zuhur sampai agak dingin cuacanya. Karena sesungguhnya panas itu adalah uap api neraka. Itu riwayat hadis dari Nabi. Akan tetapi di sini dikatakan takhiru sholati zuhur an awali waktiha, yaitu menunda sholat zuhur dari awal waktunya. Li qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sudah, idza staddal harru fa abridu bizuhri fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Ya, apabila cuaca sangat panas, maka biarkan dia dingin dulu sholat zuhurnya. Sesungguhnya cuaca yang sangat panas min fayhi jahannam, daripada uap api neraka. Cuma ada syarat, ya, ada syarat. Syaratnya di sini syurutus sunniyatil ibrat khamsatun, ada 5 syarat. Kama qala sahibu sofati zubat wa sunnah al ibradu bi fi'li zuhri. Sunnah menunggu cuaca agak dingin itu khusus pelaksanaan di sholat zuhur. Li syiddatil harri, jika cuaca sangat panas. Biquturil har, di wilayah-wilayah yang memiliki musim panas atau iklim yang sangat panas. Li talibil jam'i bi masjidin utiya ilaihi min bu'di khilafil jum'ati, ya. Yang dimana dia menanti datangnya
jamaah untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, atau dia berada di tempat yang jauh berbeda dengan sholat Jumat, maka disimpulkan di sini syaratnya ada 5. Jadi untuk buat cuaca itu kita tunggu sampai dingin baru melaksanakan sholat zuhur, itu syaratnya ada 5. Yang pertama khusus sholat zuhur, ayat antakuna as-sholatu zuhra. Yang kedua antakuna fi waqtil har as-sayfi, di saat musim panas. Yang ketiga antakuna bikutrin harin, berada di wilayah yang sangat panas. Kayaknya Syekh Nawawi Al-Banteni di dalam kitab Qutul Habib, di situ beliau mengatakan kalau wilayah Indonesia tidak termasuk wilayah yang panas, sehingga sunnah ini tidak berlaku. Itu khusus wilayah-wilayah yang panas di Jazirah Arab, di Afrika, ya, yang iklimnya bisa sampai 48 Celcius, bahkan bisa sampai 50, ya. Tapi kalau di Indonesia mu'tadil, normal, ya. Dia kisaran 30, 32, 30 sekian. Nah, kata Syekh Nawawi, sebab itulah di Indonesia sunnah al-ibrat ini tidak berlaku, karena bukan iklim yang panas. Yang keempat antusalla jamaah, yaitu memungkinkan dilaksanakan sholat berjamaah. Itu. Yang kelima ayyakuna makanu sholah ba'ida, masjidnya itu jauh, ya. Kalau masjidnya dekat sekalipun panas tetap, tapi kalau jauh masjidnya maka dia masuk kepada menunggu untuk al-ibrat. Ini kan konteksnya kitab-kitab klasik para ulama terdahulu yang memang kampung mereka dengan masjid jauh dan rata-rata tinggalnya di Jazirah Arab, ya. Eksperimennya Imam Nawawi itu, wa Imam Syafi'i juga di wilayah Mesir, di wilayah Irak, di Suriah, di zaman mereka itu perkampungan dengan masjid jauh, sehingga ketika perjalanan itu dengan cuaca yang sangat panas mengkhawatirkan mereka kepayahan, ya, sehingga tunggu dia agak mendung, ada mendung mereka jalan, ya. Tapi kalau di konteks kekinian itu masjidnya sudah dekat, sudah ada bangunan, sudah ada payung, ya, dan lain sebagainya. Nah, maka kesunahan ini, kata Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam, sudah tidak berlaku secara umum, termasuk di Jazirah Arab, karena masjid sudah banyak dan dekat, kemudian juga banyak alat-alat yang bisa melindungi mereka dari panas. Ada payung, ada yang pakai mobil, ya, mobil AC lagi, ya, kendaraan dan seterusnya. Nah, ini sudah berakhir nih waktu sholat.